Saudara, di awal bulan ini tepat tanggal 1, kembali Tuhan memberikan sebuah tanda di langit, yaitu pelangi. Pelangi yang begitu panjang ada di atas Watu Dambok. Saudara, pas kita merayakan ulang tahun pernikahan daripada keluarga Tumian Mekel, dan pelangi itu begitu panjang mengawali tahun ini. Saudara, mengawali bulan ini, saya meyakini satu hal. Tuhan bilang begini, selama ada tanda itu, selama ada busur di awan, kamu harus tahu, angkatan Nuh telah berlalu, tetapi janji Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Nehemia 13 ayat 1 dan 2, mari kita lihat. Pada masa itu, bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh memasuki jemaah Allah untuk selamanya. Ayat 2, karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bilea melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah kutuk menjadi berkat. Amin. Alkitab mengatakan dalam kitab Nehemia, Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Dia bukan hanya mengubah air menjadi anggur. Dia bukan hanya mengubah 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Tapi dia dapat mengubah kutuk menjadi berkat. Hari ini kita akan melihat, saya meyakini satu hal, selama 52 hari ini, sesuatu di alam roh akan berubah dan alam jasmani akan mengikutinya. Saudara, saya percaya dan saya meyakini. Oleh sebab itu, saudara, hari-hari ini jalani puasa saya dan saudara dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah hati. Saudara, harus dengan sungguh-sungguh. Alkitab berkata, ada orang berpuasa tapi tidak didengar Tuhan. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh. Berpuasa, ada sebuah program. Gereja kami melakukan doa dan puasa. Jadi saya sebagai si A atau si B, saya harus. Kalau tidak nanti dicek oleh ibu gembala. Tidak. Saya tidak menginginkan yang seperti itu. Saya menginginkan sesuatu yang dari hati. Itu yang Tuhan bilang dalam minggu ini. Saya katakan, Tuhan, kami telah berdoa. Dan sepanjang minggu ini, saudara, mungkin ini adalah hari yang ke-9 atau ke-10. Saudara, tetapi Tuhan mengingatkan bahwa belum semuanya. Buat apa kita melakukan apa yang tidak kita yakini? Saudara, saya dan saudara harus benar-benar. Kenapa saudara? Kalau Tuhan memerintahkan, ada sesuatu. Salah satunya saya berdoa, Tuhan, kenapa Engkau menyuruh kami untuk melihat kitab Nehemia? Tuhan memberikan firman ini. Kamu tahu, aku sanggup mengubah bukan cuma air jadi anggur, tapi kutuk jadi berkat. Saudara ya, ini yang akan Allah buat. Saya berharap saya dan saudara bisa menangkap pesan Tuhan. Saya meminta gembala-gembala Komsel untuk menyerukan, mendeklarasikan, memproklamasikan, sisir seluruh jemaat, periksa barisan. Adakah yang belum menjalani semua ini? Kenapa saudara? Kekuatan saudara doa dan puasa akan seperti atomik atau bom atom. Fasting and prayer adalah the master key of the impossible. Ya saudara, puasa dan doa adalah kunci daripada apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Saudara, dan ketika kita bergerak secara korporat, hasilnya akan seperti bom atom. Saudara boleh berpuasa sendiri. Tetapi di sini Tuhan memerintahkan seluruh umat ketika 120 orang berdoa bersama, tiba-tiba turunlah dari langit, ya, bunyi tiupan angin keras. Allah menjawab doa. Saya berharap satukan kekuatan kita. Kalau saudara selama minggu ini saya belum ambil bagian. Saudara belum terlambat. Kalau saudara berkata, aduh kemarin gagal pendeta, gagal di jam 12. Saudara, oke, masih punya kesempatan. Ayo bergerak dengan kesungguhan hati. Ayo bergerak dengan apa yang namanya kesehatian. Firman Tuhan berkata, Allah kami mengubah kutuk menjadi berkat.
Amin. Ini ditulis 3 kali. Bukan cuma di bagian ini, di Ulangan 23 ayat 5. Yuk kita lihat. Yuk. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam. Dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Alasan Tuhan mengubah kutuk jadi berkat karena kasih. Karena kasih. Itu saja alasannya. Kasihnya kepada saya dan saudara. Ini di bagian kedua. Tadi di Nehemia 13 ayat 1 dan 2. 3 kali setidaknya. Ini yang tersurat, belum yang tersirat. Tersurat memang tertulis. Tapi tersirat, saudara bisa merasakan betapa kasih Allah begitu besar. Sekali lagi, Tuhan memproklamirkan, aku Allah yang sanggup mengubah. Bukan hanya yang sakit menjadi sehat. Bukan hanya air menjadi anggur. Tapi kutuk jadi berkat. Amin. Galatia 3 ayat 13. Yuk kita lihat ini deklarasi. Di perjanjian lama ada. Di perjanjian baru ada. Galatia 3 ayat 13. Atau saya salah, sebentar saya lihat dulu. Alkitab bilang apa? Benar? Oh ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk. Wow. Ya saudara, yang menebus kita, yang sanggup mengubah adalah Kristus. Dengan jalan menjadi kutuk. Wah, ternyata membebaskan orang dari kutuk tidak seperti yang kita perkirakan. Ya saudara, tidak hanya berkata-kata, tetapi saudara menjadi kutuk. Bayangkan, Tuhan Yesus tidak bersalah disebut terkutuklah. Ya, karena siapa? Kita. Bilang kiri kanan saudara, ingat orang baik-baik. Ingat orang baik-baik. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus mau baking ini, telah membuat ini, supaya di dalam dia, apa ini? Berkat Abraham. Ini kan kutuk diubah jadi berkat. Sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia, termasuk saya dan saudara, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ini yang ketiga. Kita balik tadi ke Nehemia 13 ayat 1 dan 2. Ternyata menebus dari kutuk tidak seperti yang kita perkirakan. Tidak hanya berkata kutuk pergi, tidak. Yesus Kristus bayar itu di atas kayu salib. Oleh sebab itu kita akan melihat firman Allah mengatakan ada beberapa orang yang terkutuk di dalam Alkitab yang mampu membuat sebuah terobosan. Siapakah orang itu? Mari kita lihat firman Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat 25. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, Yafet. Ham DP papa, Kanaan punya papa. Saudara, hari itu Ham melakukan kesalahan. Ketika Nuh dalam keadaan telanjang, ini Kanaan punya papa, saudara Ham, saudara memproklamirkan kepada orang luar. Nuh ingat adalah nabi Tuhan. Dan hari itu Alkitab mengatakan berbeda dengan Sem dan Yafet yang begitu diberkati. Alkitab bilang di dalam ayatnya yang ke-24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsu kepadanya, ayat 25. Jadi Nuh melakukan ini dalam keadaan sadar. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina di antara saudara-saudaranya. Ayat 26. Lagi katanya, ayat 27. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet
Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Saudara, saya membayangkan mungkin hari itu saudara ya yang Ham. Nunda bilang paham, tapi mungkin ini apa ini? Kanaan masih kecil, anak pertama. Kanaan iko-iko DP papa. Nuh kutuk. Terkutuklah. Tapi saudara dan saya harus tahu, ada seorang pribadi di Alkitab yang menerobos kutuk itu. Bahkan namanya disejajarkan dengan pahlawan-pahlawan iman. Siapakah dia? Mari kita lihat di dalam kitab Yosua. Alkitab mengatakan seperti ini. Yosua pasalnya yang kedua. Ayatnya yang pertama dan kedua. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Mau masuk Kanaan. Mau masuk apa saudara? Kanaan. Dengan dibuka dengan kota yang tebal namanya Yeriko. Pergi amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Saudara, Rahab perempuan Kanaan. Rahab adalah orang yang terkutuk. Karena dinubuatkan bahwa terkutuklah Kanaan. Rahab ada di sana. Dan hidupnya memang penuh dengan misteri dan kemerosotan moral dan akhlak. Rahab dijelaskan oleh Alkitab memang perempuan sundal. Bahkan terjemahan aslinya mengatakan ketua germoh. Jadi saudara, dia juga menjajakan wanita-wanita yang lain. Betapa terkutuknya orang ini sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Nuh. Tapi saudara tahu akhir hidup seorang Rahab. Saudara tahu bagaimana Rahab? Saya kaget karena Rahab, saudara, disebut dengan nama seperti Abraham. Yakobus 2 ayat 24. Yakobus 2. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ayat 25. Bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Saudara, kalau saudara baca di atas, kita mundur ke ayat mungkin 22 atau 21. Coba Yakobus 2 ayat 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak? Habis itu Tuhan sebut Rahab. Mestinya kan kalau Abraham bakupar dengan Musa, sejajar dengan Daud. Kenapa saudara ini ada seseorang perempuan lagi? Dan ini di kitab perjanjian baru. Rahab mungkin sudah meninggal, tapi namanya masih disebut oleh James atau Yakobus. Saudara, kenapa? Apa yang istimewa dari seorang Rahab? Alkitab mengatakan, saudara tahu, dia menyembunyikan. Ayat 25 mengatakan, coba kita lihat ayat 25-26. Yakobus 2. Demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Saudara, apa itu iman? Iman adalah meresikokan diri. Iman adalah mempertaruhkan nyawa. Tuhan mencari hari-hari ini orang yang berani meresikokan hidup. Ini kalau Raja Yeriko dapat tahu, bahaya Rahab. Raja Yeriko sangat kejam. Raja-raja Kanaan sangat kejam. Rahab memiliki keluarga. Bukankah ini membahayakan dirinya? Bukankah ini membahayakan keluarganya? Tetapi orang yang punya iman berani mempertaruhkan segalanya. Untuk apa? Mengikut Tuhan. Adakah hari-hari ini kita berani mempertaruhkan uang kita? Apakah hari-hari ini kita mau mempertaruhkan tenaga kita untuk melayani Tuhan? Apakah kita mempertaruhkan semua apa yang ada dalam kehidupan kita? Alkitab mengatakan, menubuatkan akan bangkit satu generasi pada hari-hari terakhir. Saya suka ayat ini, kita ulang. Yeremia 30 ayat 28 kalau tidak salah.
Yeremia 30 ayat 28. Ayatnya yang ke-21, sorry. Alkitab bilang, ayat 24 dulu, ayat 24. Ayat 24. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal ini. Pada hari-hari terakhir akan ada satu generasi, Yeremia 30 ayat 21. 21. Kita lihat dari sini. Aku akan membuat dia, seorang pribadi, ada kata dia, maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawa untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Alkitab bilang, pada hari-hari terakhir kamu akan mengerti akan hal ini. Beranikah saya dan saudara mempertaruhkan ego kita, mempertaruhkan, saudara, perasaan kita? Banyak orang kandas karena apa? Oh, dia kok tidak mengerti tapi perasaan. Jadi mulai dari sekarang kita semua mundur dari pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena perasaanmu di atas segala-galanya. Jangankan nyawa, hele perasaan. Makanya Alkitab mengatakan, Yesus Kristus merendahkan dirinya taat sampai mati. Mati di kayu salib. Yang hendaklah pikiran dan perasaanmu, ya saudara, seirama dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan cari orang yang berani. Makanya Esther bilang, kalaupun aku mati, biarlah aku mati, asalkan bangsa ini diselamatkan. Saudara, alasan kenapa Rahab bisa disebut, saudara lihat, kutukan dari pertama. So kutuk, DP hidup le memang terkutuk. Saudara, berapa banyak orang yang telah menjadi korbannya. Kenapa kutuk itu begitu melekat dalam hidupnya? Tapi saudara tahu, dia lakukan semua karena iman. Karena iman. Dia tidak mati konyol, tapi karena iman. Dan karena kasih, Alkitab bilang, sekalipun orang memberi diri, tubuhnya dibakar, tapi tidak punya kasih, itu sama seperti gong yang berkumandang, canang yang merincik. Saudara lihat teroris, berani tertaruh nyawa, tapi asal bunuh orang. Ya, tapi mereka tidak punya kasih. Hari ini saudara, beranikah kita? Beranikah kita melangkah dengan iman? Beranikah kita, saudara, demi apa? Jangankan nyawa. Di dalam nyawa terdapat semua eksistensi manusia. Terdapat kehendak, terdapat pikiran, terdapat perasaan, terdapat ego manusia. Itu nyawa. Saudara ya, terdapat nafas hidup. Beranikah kita meletakkan semua itu asalkan nama Tuhan dipermuliakan? Beranikah kita meletakkan kesombongan kita di hadapan Tuhan? Beranikah kita mengampuni orang lain di saat orang lain itu tidak layak untuk diampuni? Ini dia. Hari-hari terakhir ini Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang apa saudara, siap mempertaruhkan segalanya. Lihat Nehemia, 10 kali mau dicelakakan, 5 kali, 6 kali. Saudara, Nehemia sudah hitung. Kalaupun aku mati dalam pembangunan tembok ini, aku telah melanjutkan apa yang Tuhan suruh kepadaku. Yehezkiel, Yesaya bukan tanpa hitungan. Yesaya tahu dengan khotbahnya satu saat dia akan mati. Tapi Yesaya melakukannya. Dia digergaji oleh Nabi Manasye, oleh Raja Manasye. Dia saudara sudah tahu, semua ada hitungannya. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti. Mereka tidak pernah terhentikan. Apapun yang menjadi masalah dalam hidup mereka, saya meyakini satu hal, karena Tuhan memberikan mereka kesanggupan. Hari ini itulah sebabnya saya berdoa, janganlah rohmu pergi dari hidup kami Tuhan. Jangan sampai kami kehilangan apa yang namanya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Hari ini kita melihat seorang Rahab. Rahab dikutuk, tetapi saudara, dia mengambil resiko untuk menyelamatkan 2 orang. Ya saudara, pengintai. Dan Alkitab bilang, mari buka Yosua 2 kembali. Hal yang kedua dari Rahab. Ayat 8, 9, 10. Tapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Ayat 9. Dan berkata kepada, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ayat 10. Sebab kami
mendengar. Tadi dia bilang, aku tahu ada Tuhan. Yang kedua, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut berhadapan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori. Ayat 11. Ketika kami mendengar, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dia bilang, tak tahu, engkau Tuhan luar biasa. Aku tahu engkau punya Tuhan yang sanggup belah laut. Aku tahu engkau punya Tuhan. Saudara lihat setiap kali dia bicara, dia percaya akan kuasa Tuhan. Sekarang Rahab tahu dari mana? Apa yang Rahab, di mulut Rahab ini Yosua 2 ayat. Dia sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Ini ulangan 4 saudara. Ulangan 4 ayat 35. Coba kita lihat. Ini Rahab tahu dari mana? Ulangan 4. Terus 36. 39. Sebab ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Ini zaman Musa ini. Rahab tahu dari mana? Tuhan Allahmu adalah Tuhan Allah langit di atas, di bawah bumi lagi. Tuhan itu berkuasa. Roh Kudus. Roh Kudus. Dari mulut seorang perempuan Sunda keluar kata-kata agung ini. Inilah perkataan yang Tuhan taruh dalam perkataan mulut Musa. Dan Tuhan taruh kepada mulut seorang perempuan Sundal. Karena satu, aku tahu. Aku percaya. Saudara, kita balik ke Yosua pasal 2. Saya ketika lihat ini saya kaget, wah hebat orang ini. Lanjut ayat 9. Sedang kami mendengar, ayat 9. Yosua 2 ayat 9. Aku tahu, nah ini aku tahu ini. Saudara, dia tahu dari modal apa? Ayat 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut. Cuma dari dengar, enggak lihat. Bagaimana dengan kita? Kita tahu karena kita pernah lihat. Saya pernah lihat mujizat Tuhan. Dan saya sudah sering lihat mujizat Tuhan. Tetapi, saudara, apakah saudara pernah lihat mujizat Tuhan? Coba lihat kiri kanan, pernah lihat? Kenapa sekarang masih ragu, Dang? Kenapa sekarang mau mundur? Kalau pernah lihat, Rahab tidak pernah lihat. Rahab cuma dengar. Oh, engkau punya Allah di atas segala-galanya. Allah di langit di atas, Allah di bumi di bawah. No, Allah manalah yang berkuasa sampai di bawah kolong langit, saudara, sampai di bawah bumi. Dia berkuasa. Itulah iman. Hari ini modal kita, saya selalu katakan, bukan karena melihat, tapi karena percaya. Saudara belum lihat hari ini suamimu diselamatkan, tapi saya berulang kali katakan, percayalah. Saudara belum lihat hari ini utang-utangmu dibayar, tapi percayalah. Tuhan sudah buktikan kok di antara kita. Ciana, mungkin orang bilang, kan ada aset pendeta 3,5 M, benar? Tetapi bank mengurangkan 2 M, 1 bunga 1 pokok. Manusia mana di muka bumi ini yang akan mengurangkan ketika saudara pinjam 5 juta, kembalikan 4 juta? Apalagi bank, nggak ada. Tapi Tuhan bisa buat kok. Bisa. Bisa. Sebagai tanda bagi jemaat ini, apakah saya dan saudara bergumul dengan keadaan keuangan? Percaya pada Tuhan. Tuhan sudah berikan sign. Tuhan sudah berikan tanda-tanda mujizat. Dan tidak tanggung-tanggung 1 miliar. Sudah jauh bunga. Mungkin bunga boleh dihapuskan. Walaupun lewat saudara, iya kan kok? Lewat pertarungan ribut, kalau lagi. Oh, apakah cuma, tapi saudara, itu Tuhan. Saya mendengar. Mungkin orang lain dengar. Saya ceritakan kesaksian-kesaksian. Kalau saya khotbah di tempat lain, biarkan mereka, walaupun mereka hanya mendengar, mereka muncul iman. Mereka muncul iman seperti Rahab. Mungkin mereka belum pernah menyaksikan, tetapi lewat
kesaksian di gereja ini. Mereka bisa merasakan kemarin ginjal 7, Bapak ada di sini jadi 1. Apakah itu perbuatan tangan manusia? Itu Tuhan. Itu Tuhan. Rahab tidak pernah lihat. Belah laut Rahab belum ada. Tapi Rahab percaya. Percayakah saudara hari ini? Masihkah saya dan saudara percaya? Amin. Oleh sebab itu katakan kiri kananmu, maju. Jangan mundur. Maju saudara. Itu sebuah sign. Mungkin saudara sudah pernah banyak mendengar tentang khotbah ini. Tetapi ini yang Tuhan taruh. Tuhan bilang, nah, orang terkutuk ini boleh jadi besar. Aku boleh sejajarkan dia dengan rasul-rasul iman. Karena dia percaya sekalipun dia belum lihat. Saya dan saudara sudah lihat banyak hal. Bahkan saya mengalaminya, bukan hanya lihat. Nyawa saya diperpanjang sampai hari ini masih 8 tahun. Setiap kali lihat anak saya Kif membesar, saya hitung dari dia. Kalau Iski akan 15 tahun, saya sampai hari ini 8. Kif bilang, mami dengar baik, 1 bulan lagi kita 9 tahun. Ya saudara. Dan setiap kali dia bilang tahun, saya ingat perpanjangan tangan Tuhan. Saya mengalaminya. Oleh sebab itu kita harus tetap percaya. Sekalipun saudara belum lihat banyak hal, tapi saudara, Tuhan kita adalah Tuhan di atas hukum di muka bumi ini. Di atas hukum pemerintahan. Pemerintahan berkuasa 1-2 periode tumbang. Tapi Allah kita berkuasa. Pemerintahannya dari abad sampai segala abad. Dia berkuasa di atas hukum apa? Fisika. Di mana hukum berat masa lebih berat ya daripada berat benda. Tapi dia berjalan di atas air. Dia terangkat ke surga tanpa naik pesawat. Dia melebihi hukum di dunia ini. Melebihi hukum matematika. 5 tambah 2 jadi 7. Tetapi 5 tambah 2 jadi 5.000. Dia melewati hukum biologi. Di mana air berubah menjadi anggur. Hukum biologi. Hanya apa saudara? Lewat pembuahan lahir anak. Tapi saudara tahu, Tuhan buat. Mau dari debu jadi Adam. Mau dari tulang jadi Hawa. Ya saudara, dikandung dari Roh Kudus. Yang keempat natural. Ayah ada, ibu ada. 4 cara. Dia mengatakan, aku lebih besar dari semua hukum di muka bumi ini. Biologi, matematika, fisika, kimia. Hukum apa? Kesehatan. Ya, oleh bilur-bilur kamu sembuh. Apa yang kita takutkan? Saya menderita pendeta. Dengar khotbah hari Jumat. Oi, tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Sakit tapi sedap. Amin. Amin. Tuhan bilang, berbahagialah jika engkau layak, dianggap layak menderita. Dianggap layak, karena tidak semua Tuhan anggap layak mau menderita. Kecuali Tuhan perkenankan. Karena DP mahkota semakin menderita semakin besar. Supaya kamu tahu kelak kemuliaan layak engkau dan aku terima. Makanya saya sering kali bilang, kalau Ibrani 11 bayangkan seperti etalase. Etalase berdiri mulai dari pertama Kain, Habel, baru Henok, baru Nuh, baru Musa. Saudara lihat, baru Akub. Orang Sangir ada Akub, Yakob. Yakob ada. Iya toh? Rahab ada. Saudara, orang-orang yang berani. Saudara lihat, dari jajaran itu tiba-tiba muncul satu dari orang Bitung. Bayangkan. Ya, 400 dari Kingdom Vision. Dan ketika saling bertanya satu dengan yang lain, Esther. Saudara lihat tuh Ibrani 11. Dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara. Mereka bahkan saudara apa? Cuma dengan bulu domba. Ada yang mati digergaji. Tapi mereka memiliki kuasa untuk memadamkan api, menutup mulut singa. Itulah Daniel. Daniel. Saudara bayangkan. Saksi-saksi iman itu berdiri. Nuh berkata, aku diejek karena membangun dan berkorban 120 tahun. Aku bahkan dilempari batu. Dan dia melihat kepada orang Bitung, kamu kenapa di sini? Saya menderita waktu penginjilan. Saya terjatuh dari perahu. Saya deg-degan naik open cup. Oh boleh juga, boleh juga, boleh juga ya. Dia bilang, Bapak kenapa Bapak di sini? Ibu kenapa Ibu di sini? Dan saudara tidak punya kisah sesuatu? Malu ah.
Ini etalase orang beriman. Dikatakan pahlawan, pahlawan iman. Saudara lihat pahlawan Indonesia, Cut Nyadin, ya Patimura, taruh di patong. Saudara Cut Nyadin, nama Soekarno, nama jalan, nama apa. Saudara menjadi ternama termasyhur. Dan ketika saudara ada di surga, saudara akan berdiri dengan saksi-saksi iman. Dan Esther berkata, saya berpuasa, saya rela mempertaruhkan nyawa. Bro, kenapa ada di sini bro? Apa yang saudara ceritakan? Ya, kenapa sus ada di sini? Oh, suami saya melarang saya, dia menampar saya, dia menginjak kepala saya, tapi saya mengampuni dia. Oh, Musa katakan berikan kemuliaan kepada Tuhan. Iya saudara, baca Alkitab saudara merenungkan. Ibrani 11, tidak ada yang tidak menderita masuk surga, tidak ada. Tidak ada. Hiduplah dalam kenyamanan, kata Salomo. Dan Salomo bilang, ngana bernyaman-nyaman baca kitab pengkhotbah. Dan ngana tahu, habis itu ngana sia-sia. Kita amper, Marta setua ini tak so bertobat. Makanya dia bilang, takutlah akan Allah. Apa yang Salomo tidak punya? Istri 1000, mama mantu 1000. Saudara saya katakan, iya. Bayangkan, padahal Tuhan so bilang di ayat cantik, Ulangan 37 ayat 37, 37 kong di Ulangan ke apa? Ulang adalah kitab perulangan. Jangan banyak istri. Mau kaongan. Tuhan so bilang, ya kepada para raja, jangan banyak istri, jangan banyak harta. Hatimu bisa menyimpang. Cuma itu Tuhan bilang. Selebihnya aku akan cukupkan. Aku pernah kasih cek kepadamu Salomo, tulis apa yang kau minta. Bayangkan Tuhan kasih cek, saudara ya, lembar turun dari sorga. Kira-kira kalau tuh lembar itu turun kepada saya dan saudara Calvin, isi apa yang kau minta. Memang. Dan saudara bilang, oh kok kita minta hikmat, pura-pura. Karena di balik hikmat saudara setahu ada apa-apa-apa. Iya saudara, iya. Kalau tuh iya, Tuhan bilang tulis cek kosong. Ya saudara, iya. Mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Saudara bayangkan, Salomo berkomunikasi dengan Roh Kudus, tapi asitoh Salomo kandas karena DPB ini banyak. DPB ini banyak. Bapak-bapak kalau sukses, ingatlah istri dari masa muda. Bukan istri muda, tapi istri dari masa muda. Ingat. Ya saudara, kenapa itu Salomo tadi bilang, kemarin bayangkan Tuhan berbicara dengan Salomo, tapi asik kalah. Karena apa juga, harta sudah terlalu banyak. Hati mulai berpaut, hati mulai condong. Proyek semakin banyak, semakin membesar. Oh, haleluya. Hati-hatilah, berhati-hatilah. Ya saudara, ya saudara. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah bicara tentang mamon. Bahkan kalau saudara baca di kitab Nehemia, Tuhan bilang kepada Nehemia, ini kan umat yang baru pulang. Nehemia, sendirikan sesuatu dan aku ingin menguji umat ini. Persembahan persepuluhan. Baca di Nehemia. Karena persembahan persepuluhan itu selama 5 tahun, mungkin 7 tahun saya tidak khotbah ini. Pernahkah saya? Jadi saya tidak mau bilang kepada jemaat, jemaat. Ya, enggak saudara. Tapi saya baca di, Tuhan mau bikin terobosan keuangan. Kenapa? Coba kita lihat di Nehemia pasal 12. Perpuluhan semua subah diam. Haleluya. Saudara ya, Alkitab bilang seperti ini. Jaminan Nehemia 12 ayat 44. Beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, persembahan khusus, untuk hasil pertama, untuk persembahan persepuluhan, supaya setiap sumbangan menurut hukum. Saudara ya, sebab saudara lihat, ini persembahan persepuluhan untuk apa? Ya udah bersuka cita karena para imam dan orang-orang yang bertugas. Ada imam, ada orang Lewi. Saudara, Alkitab juga bilang apa? Di dalam ayat 45, saudara lihat ayat 45. Karena mereka lah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah dan tugas pentairan, penyanyi, penunggu pintu gerbang. Ini dari zaman emas apa? Dari zaman Daud dan Salomo. Sudah ada peraturan ini. Jadi saudara, penyanyi, penunggu pintu gerbang, kalau sekarang kostor. Saudara ya, penyanyi, saudara para pelayan Tuhan, ini harus dikelola.
baca firman Tuhan. Ini adalah persembahan yang Tuhan marah, maaf, untuk disentuh. Saudara, cerna ini dengan baik. Tuhan bukan minta, saudara, Tuhan tidak butuh uang kita. Tapi ini adalah sebuah iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yeriko adalah kota di mana Tuhan bilang DP emas dan perak harus dikhususkan bagi Tuhan. Kenapa? Karena Yeriko adalah buah sulung daripada kota-kota yang akan ditumpas oleh pada Yosua. Tapi ada yang nakal. Akan bin Karma dari suku Yehuda mengambil bagian yang dikhususkan itu. Yosua pasal 7. Yosua pasal 7. Alkitab bilang seperti apa? Di dalam ayatnya yang ke-21. Silakan. Pendeta James tolong baca bagi kita. Ya saudara, jadi saudara dia ambil semua itu, saudara. Dan Alkitab bilang begini, kita lanjut di dalam ayatnya yang ke-24, 25. 24 dan 25. Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melingkari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dan dengan api dan dilempari dengan batu. Saudara, Alkitab mengatakan, sebelum kita maju ayat ini, saya akan pindah ke poin kedua. Yosua 6 ayat 18. Yosua 6 ayat 18. Supaya saudara tahu bahwa apa yang Yosua 6 ayat 18. Yuk kita baca. Ya silakan pendeta. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel. Ayat 19. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Saudara, ini semuanya yang bicara di kenapa? Karena Yeriko adalah kota pertama, adalah buah sulung. Saudara ya, semua perak dan emas adalah kudus besi bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaannya Tuhan. Saudara, jadi ada hal yang Tuhan minta dikhususkan, termasuk persembahan persepuluhan. Ujilah aku, kata firman Allah, kalau aku tidak akan memberkati kamu. Tuhan bilang seperti itu. Jadi hari ini, saudara, saya meyakini 52 hari ini ada terobosan keuangan, tetapi kita harus berjalan dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Itulah sebabnya pengelolaan keuangan di gereja diatur sesuai dengan apa yang firman katakan. Para penunggu pintu gerbang, para pelayan-pelayan Tuhan, itu bukan untuk membayar mereka, bukan. Tetapi itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah firman Tuhan yang sudah diatur dari zaman Daud, Salomo. Dan saudara berkata, persepuluhan ada enggak di perjanjian baru? Ada. Ada. Saudara ya. Ya saudara, dari kitab Ibrani ada. Walaupun itu semua saya menganjurkan jemaat, berilah dengan segenap hati. Amin. Amin. Jika saudara belum punya pekerjaan ya enggak apa. Tapi kalau saudara mendapatkan hasil, kembalikanlah apa yang menjadi milik Tuhan. Dan ujilah aku, kata Tuhan, kalau aku tidak akan memberkati kamu. Ya saudara, saya harus menyampaikan ini, mohon maaf. Saya paling tidak suka bahas ini. Tetapi saudara, ketika saya baca firman Tuhan ini, oh
Allah akan melakukan sesuatu di 52 hari ini. Saudara ya, untuk apa? Saudara, makanya saudara harus menangkapnya dengan sebuah, ya saudara, iman. Tidak ada maksud apa-apa, apalagi mencari keuntungan. Jauhkanlah itu daripada kita. Tapi saya harus menyampaikan apa yang Tuhan, karena kita tiba-tiba masuk di kitab ini, saudara. Nah, Alkitab mengatakan, kita lanjut di dalam firman Allah. Ada orang-orang yang tadi saya katakan, Rahab pertama meresikokan hidupnya. Yang kedua, dia punya iman sekalipun dia belum lihat. Yang ketiga, Alkitab bilang dalam Yosua pasal 2. Alkitab bilang, ayat 12, 13, 12 dan 13. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargamu, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. 13. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Ya, kemudian firman Tuhan bilang apa? Baik, ayat 18, ada tanda yang harus dipercaya. Ayat 18, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, Ayat 18, harus lantar dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. saudara, ada tanda profetik benang kermisi, lambang darah Yesus. Saudara, yang diikatkan di rumah. Yang ketiga, Rahab peduli dengan keluarganya, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya. Dia punya kasih yang besar. Dia hanya seorang perempuan sundal, tapi dia bukanlah orang yang egois. Dia adalah orang. 52 hari ini kembali Tuhan mengingatkan saya dan saudara, berdoalah bagi ayahmu, ibumu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu. Saudara ya, minta 52 hari ini, Tuhan, bawa kami Tuhan, iman kami semakin kuat. Jangan biarkan saudara 52 hari ini berlalu dengan saudara sementara yang lain mendapatkan sesuatu. Saudara dan saya tidak buat apa-apa. Ayo, yang belum berpuasa, yang belum, ayo kita lanjutkan apa yang Tuhan minta kepada kita. Alkitab berkata ada tanda kermisi, ada sebuah tanda profetik bahwa saudara dengan benang kermisi ini. Dan Alkitab mengatakan sebuah hal yang ajaib. Saya heran Tuhan bela mati-matian ini Rahab. Saudara, yang Matius 1 ayat 5. Imannya ini saudara, bahkan dari orang terkutuk. Saudara, Matius 1 ayat 5. Matius 1 ayat 5. Ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Ya, baca pendeta judulnya, Silsilah Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus. Bayangkan saudara ya, Matius 1 ayat 5. Salmon, ternyata dua pengintai ini DP nama apa? Salmon. Ternyata Salmon, saudara jatuh cinta ini dari suku Yehuda. Ya saudara, lion from Yehuda, singa dari suku Yehuda. Satu-satunya untuk membalikkan keadaan adalah masuk dalam silsilah. Saudara ya, apa itu? Singa dari Yehuda. Apa itu? Gambaran Kristus. Kristuslah yang melepaskan Rahab. Kristus yang mengizinkan Rahab masuk di dalam darah perjanjian. Alkitab bilang Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Ternyata dalam kitab Hakim-Hakim, ya saudara, Boas itu yang meminang siapa? Rut adalah anak daripada Rahab. Alkitab bilang Boas sangat kaya raya, diberkati, bukan Boas saudara ya, Boas. Ya saudara, Boas. Alkitab bilang Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Apa arti Obed? Ibadah. Ya, itu arti Obed, ibadah. Ya, saudara, saya membayangkan ketika Boas menikah dengan Rut, dapat anak, setiap kali lihat Obed, boleh ndak mau ibadah. Selalu ibadah di muka mata. Ibadah mak,
Ibadah sama dengan Ibu Sonya pe anak 2. Mau menangis kalau ndak pi doa malam. Tapi Ibu Sonya rajin sekali doa malam kaum muda. Mau menangis ini 2, mah. Masa mama ndak mau pi doa malam? Masa le? Datanglah 3 orang majus dari Pinokalan. Ya, biar dorang 2 tidur di gereja walaupun setengah penyembahan. Ya saudara, menyembah kaki so tidur. Saudara, ya ini dia. Boas dan Rut kawin dapat anak ibadah. So tak lalu lekong ndak mau pi ibadah. Karena ibadah mengandung janji. Janji untuk hari ini dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, 52 hari ini beribadahlah. Beribadahlah, ada tugas di gereja. Datanglah. Ya saudara, bersama-sama. Jam 6, jangan datang jam 8. Itu tinggal doa berkat. Datanglah. Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Saudara, doa di rumah penting. Mesbah doa. Tapi bergabunglah dengan korporat dengan kekuatan orang percaya. Saudara, kita bergerak bersama-sama untuk sebuah hal. Bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi kepentingan Tuhan. Dan kepentingan saudara lihat. Torang pe saudara-saudara. Torang pe anak. Saudara lihat kutuk dibalikan orang ini. Begitu terkutuk bisa masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Karena iman. Karena meresikokan diri. Karena dia punya kasih. Ada seorang di Alkitab. Ya saudara, yang DP model lagi begitu. Daud bikin peraturan begini. Orang timpang zaman itu tidak boleh masuk Yerusalem. 2 Samuel pasal 5 ayat 8. Coba kita lihat. 2 Samuel 5 ayat 8. Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Ini kaitannya dengan Yebus atau Yerusalem. Sebab itu orang berkata orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait, yaitu di Yerusalem. Tidak boleh masuk istana pada zaman itu, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-9 ayat 13. 2 Samuel 9. Yuk kita baca. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Dia duduk sehidangan dengan Raja Daud. Siapa dia? Mefiboset. Siapa dia? Apa sebab dia ada di sana? Semua sudah tahu. DP opa nama Saul. DP papa nama Yonatan. DP papa nama Yonatan. Orang ini sebenarnya tidak boleh masuk. Tapi kenapa bisa masuk? Inilah kasih karunia. Alkitab berkata dalam 1 Samuel pasal 20. 1 Samuel pasalnya yang ke-20. Perjanjian Daud dengan Yonatan. Ayat 32-33. Ini Yonatan 1 Samuel 20 ayat 32-33. Ayat 32. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Ayat 34. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Ayat 23. Siapa Yonatan? Yonatan adalah calon putra mahkota. Ayatnya yang ke-23, mundur. 24, antara aku, tapi yang kita jawab antara aku dan engkau. Ayatnya yang ke-33, 33. Saudara lihat, ini tidak masuk akal kecuali kasih. Saul punya putra mahkota namanya Yonatan. Tapi Yonatan tahu kedudukan raja selanjutnya bukan kepada dia. Dia rela memberikan itu kepada sahabatnya. Orang bilang bodoh. Kalau dalam politik ini bodoh, betul? Bahkan dia bilang, Daud, jangan dulu hadir di meja, jangan mati. Tunggu kita mau lihat DP tanda. Alkitab bilang Saul melemparkan tombak kepada Yonatan untuk membunuh. Yonatan berani pasang badan demi sahabatnya yang akan duduk di kursi
saudara. Mementingkan saudara Daud. Siapa itu Daud? Bahkan dia rela, ini Saul mau bunuh apa dia? Dia bilang apa saudara? Dia pasang badan. Ayahnya telah mengambil keputusan, dia sampai tidak makan. Karena apa? Saul terus menghina. Karena Yonatan tahu raja selanjutnya bukan dia. Dan Yonatan rela. Bahkan Yonatan saudara bela Daud. Inilah kasih. Kenapa Mephiboset? Itu Mephiboset siapa? Yonatan be anak. Kenapa Mephiboset dapat kasih karunia sebesar ini? Karena dia punya seorang papa yang memiliki hati tulus dan ikhlas. Tidak mementingkan kedudukan. Dia memiliki hati yang murni. Banyak orang ingin kedudukan, mengget orang lain. Tapi orang ini menempatkan orang lain untuk duduk di kursinya. Bahkan menyelamatkan orang itu. Luar biasa. Kalau di gereja ada spirit ini, gereja pasti akan maju. Gereja pasti akan tetap berlari dalam tujuan Tuhan. Karena memiliki Yonatan yang memiliki kasih yang tulus ikhlas. Mereka akan membiarkan orang lain untuk apa? Masuk dalam destininya. Sekalipun mereka harus mundur. Akibatnya Yonatan mati. Saudara, waktu itu di pegunungan Gilboa. Dan menarik, kita bahas lain kali. Sampai hari ini pemerintah Daud kutuk top pegunungan Gilboa. Hai pegunungan Gilboa, tidak akan pernah bertumbuh tumbuh-tumbuhan apapun. Sampai hari ini pemerintah Israel siram-siram pegunungan Gilboa tidak mau bertumbuh. Karena di tempat pegunungan Gilboa, disitulah tempat tewas Saul dan Yonatan. Saudara, ke Alkitab kita adalah ya dan amin. Saudara, saya merenungkan, Daud sendiri dia benci orang timpang. Tapi Mephiboset dia bilang selama Mephiboset hidup. Yang kedua, saudara, Mephiboset, ingatkah saudara ketika Daud dikhianati Absalom? Mephiboset itu cari aman. Tapi Daud biarkan. Hari itu harusnya Mephiboset mati, tapi Daud biarkan. Cuma karena Daud ingat akan Yonatan. Yang ketiga, ini yang paling parah. 1 Samuel 21 ayat 1. 1 Samuel 21 ayat 1. Saudara lihat, kutuk diubah jadi berkat. Ini Mephiboset alami. 2 Samuel, sorry. Ayat 1. 2 Samuel 21 ayat 1. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya, melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Dan walaupun orang Israel. Saudara, saya potong biar cepat. Jadi ada hutang darah. 3 tahun kelaparan parah. Kerajaan masuk dalam resesi. Ternyata ada hutang darah. Daud pernah bunuh orang Gibeon. Dan darah itu mengalir di tanah. Tanah tidak menghasilkan. Saudara, kita harus doa untuk Bitung. Saya mendengar kembali terjadi pembunuhan di kantor wali kota di depan. Darah tercurah kembali. Sudah 2 kali saudara ya. Dan kita harus memperhatikan kota kita. Mari kita minta pendamaian dan pengampunan. Hari itu 3 tahun kelaparan berturut-turut karena ada hutang darah. Saudara ingat ketika Kain bunuh Habel. Tuhan bilang begini, Kain, terkutuklah tanah. Engkau tidak akan pernah menghasilkan apapun, tanah akan menghasilkan semak duri. Ketika darah tercurah di tanah, sesuatu saudara ya akan terjadi chaos, sebuah kelaparan. Dan bagaimana caranya? Orang Gibeon bilang begini, kalau begitu ganti. Kami minta untuk seluruh anak Saul, keturunan Saul, kita gantung. Bayangkan ayatnya yang ke-6. Biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantungkan mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Jadi saudara, ini mau gantung ke siang, seluruh keturunan Saul mau kelar ini. Tapi ayat 7, mari kita lihat ayat 7. Tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Tapi ada satu yang dikhususkan, ada satu yang luput. Siapakah dia? Mephiboset. Kenapa dia luput? Bin Yonatan. Karena Yonatan, saudara, 3 kali Mephiboset mendapat anugerah.
duduk sehidangan. Saudara tidak dihukum ketika saudara berada di di partainya Absalom. Dan ketiga ini luput dari kematian. Kenapa? Karena memiliki seorang papa yang memiliki hati yang tulus ikhlas. Saudara bandingkan dengan seorang yang bernama Akan bin Karmi. Gara-gara dorang papa, seisi keluarga itu tewas. Tetapi Alkitab mengatakan ada satu keturunan yang mengubah Mephiboset dari kutuk menjadi berkat. Bukan cuma duduk di rumah biasa. Harusnya dia tewas, harusnya dia mati karena dia timpang. Tetapi saudara, dia bukan berada di rumah biasa, tapi justru dia berakhir di istana raja. Kenapa? Karena kasih. Saudara, kutuk diubah jadi berkat karena kasih yang besar. Itulah sebabnya Allah meminta saya dan saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita akan diluputkan di masa yang susah, di masa kelaparan, di masa hutang darah akan dibayar dengan darah, di masa saudara kesesakan besar. Kalau saya dan saudara hidup dalam kasih, kita akan alami apa yang Mephiboset alami. Kita akan sehidangan dengan sang raja. Ingat dengan baik, sudah 2 peristiwa, kutuk diubah menjadi berkat. Saudara, bagaimana Allah yang kita sembah sanggup? Kenapa? Karena kasih. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya berharap saya dan saudara mendapatkan sebuah pesan. Apakah kutuk yang mengikat keluarga kita? Apakah perceraiankah? Alkoholkah? Saudara ya, satu kebencian yang berturut-turut. Saudara tahu, oleh Kristus kutuk bisa dipatahkan, kutuk bisa dihancurkan. Ketika apa saudara tahu? Kanaan, saya katakan tadi terkutuk. Tapi Matius 15 mengatakan ayat 1, ayat 7. Ini ayat terakhir. Ayat 21. Matius 15 ayat 21. Ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan ke daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara lihat orang yang hidup di bawah kutuk. Anak mereka pun kerasukan, hidup mereka pun menderita. Kenapa? Karena dia seorang perempuan Kanaan. Hari itu perempuan Kanaan ini datang. Dia datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Apapun yang menghalangi hidup kita, apapun silsilah kita yang rusak apapun, datang pada Tuhan. Datang minta belas kasihan Tuhan. Dia bilang, ya Tuhan, kasihanilah aku. Ayat 23. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Karena memang, saudara, dia perempuan Kanaan. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Dia, saudara, tidak mau melepaskan Yesus. Dia teriak-teriak. Dia datang terus. Ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Karena kan bukan umat Israel. Karena adalah bangsa yang terkutuk. Ayat 25. Tuhan, dia mendekat. Dia menyembah. Dia bermohon, tolonglah aku. Tolong aku Tuhan. Dia mendekat, dia menyembah. Saudara, inilah yang akan kita lakukan 52 hari. Kita mendekat, kita menyembah, kita bilang, Tuhan tolonglah kami Tuhan. Hapuskanlah kutuk atas negeri ini, atas setiap hutang darah, tolonglah kami Tuhan. Ayat 26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tuhan menghina dia. 27. Tapi dia tidak menyerah. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28. Yesus menjawab, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika juga itu anaknya sembuh. Besar imanmu. Dari orang yang terkutuk adalah salah satu orang yang dipuji Yesus. Ada 2 orang, salah satu perwira Kanaan, perwira Roma yang dipuji Tuhan, iman besar. Di lain sisi, yang lain Tuhan cuma bilang, jadilah menurut imanmu, ya, jadilah menurut perkataanmu.
Saudara, tetapi orang ini mengalami saudara next level. Orang yang dipuji Tuhan saudara boleh hitung di Alkitab. Salah satunya dari mungkin 10 atau 5 yang dipuji Tuhan. Salah satunya perempuan terkutuk ini. Besar imanmu. Kenapa? Karena dia tidak berhenti. Dia mendekat. Dia menyembah. Orang mau bilang anjing kek Pak kita. Orang mau bilang apa kek. Tapi kita tidak akan pernah melepaskan Tuhan. Oh, kenapa? Ada sebuah ikatan yang membuat kami menderita. Kami kerasukan setan. Dan itu sudah cukup. Karena itu memang kami terkutuk. Tapi ketika aku datang pada Tuhan, aku mendekat, aku menyembah, aku bersungguh-sungguh. Ini tipe orang yang bersungguh-sungguh. Sudah dihina, sudah disepelekan, sudah tidak dijawab, tetap mendekat. Saya berharap spirit ini ada di tengah-tengah kita 52 hari ini. Hari ke-10 mungkin belum dijawab, 15 belum dijawab. Saudara dan saya harus menerobos. Kenapa? Tuhan sudah janji, Tuhan sudah melepaskan firman. Apa? Aku adalah Allah yang mengubah kutuk menjadi berkat. Apakah ikatan? Mungkin tidak mengikat kita, tapi mungkin keluarga kita. Ada yang masih terbelenggu, ada yang masih terikat. Adalah tugas kita untuk bersungguh-sungguh di 52 hari ini. Kalau bukan karena kesungguhan, wanita ini tidak akan mengalami terobosan. Saudara, bersungguh-sungguhlah. Sekali lagi saya katakan, saudara ya, jangan setengah hati. 52 hari ini sesuatu yang besar sedang terjadi. Atmosfer sedang berubah. Saudara ingat Korah. Korah adalah satu keturunan yang dimana semuanya mati. Tapi Alkitab berkata anak-anak Korah tidaklah mati. Mereka tidak hidup seperti papanya yang melawan Musa, tapi mereka hidup untuk Tuhan. Dan hari itu sampai hari ini Mazmur 42 adalah tulisan Bani Korah. Seperti rusa yang rindu akan engkau, demikianlah jiwaku haus akan engkau. Di tengah kepadatan manusia, di tengah air mata aku melangkah. Ini orang hebat. Di tengah air mata mereka melangkah ke rumah Allah. Di tengah penderitaan, di tengah persoalan, mereka berkata, hanya Tuhan tempat jawaban kami. Kami tidak akan pernah berhenti di tengah galau. Mungkin dia banyak persoalan. Itu Mazmur 42. Sudah banyak lagu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa rindu. Ya saudara, sungaimu jiwaku. Saudara, oh saudara, itu inspirasi dari apa? Mazmur 42. Saudara, ada keturunan yang mati karena mereka sama, yaitu apa? Akan bin Karmi. Saudara baca. Tapi ada orang-orang yang menerobos, mengubah kutuk menjadi berkat karena Tuhan. 52 hari ini nantikanlah sesuatu yang besar sedang terjadi. Tuhan memberkati kita. Shalom.